Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Amin. Allahumma iftah lana hikmatak wa anshur alaina rahmatak wa anzil alaina barakatak wa albisna libasa afiyatik wa 'allimna min ladunka ilman nafi'an mutakabbalan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum al-Qutbul Wali Syekh Muhammad Khalil bin Abdillah al-Bangkalani rahimallahu ta'ala wa nafa'ana wal muslimin wa amadna bi madadihi wa anwarihi wa aswarihi fid dharain amin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi ila qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bersabda Rasulullah, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Thalabul ilmi yaitu mencari ilmu. Ilmu apa? Ilmu agama. Faridatun yaitu merupakan kewajiban, wajib hukumnya. Ala kulli muslimin, bagi tiap-tiap orang muslim laki-laki wa muslimatin, dan juga tiap-tiap orang muslim yang perempuan. Jadi sabdanya Kanjeng Nabi, yaitu orang muslim laki-laki ataupun perempuan selama dia hidup wajib mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis lain disebutkan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Carilah ilmu tersebut mulai kalian tuh lahir sampai kalian kembali kepada Allah, artinya sampai mati. Jadi cari ilmu agama tidak ada batasnya. Mengapa? Karena tiap hari, tiap malam kita itu butuh ilmu. Bagaimana caranya kita sholat? Bagaimana caranya kita sedekah? Bagaimana caranya kita haji? Bagaimana cara kita hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya kita hubungan terhadap manusia? Itu ada radar dalam Islam, yaitu bentuk ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita jual beli? Bagaimana caranya tatanan-tatanan kehidupan baik yang berhubungan di dunia ataupun di akhirat tidak lepas dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah kitab Sirrul Asrar karangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani berkata, di situ jangankan di dunia, orang surga yang pada masuk surga di saat mau sowan kepada Allah, mau menghadap kepada Allah, mereka pergi ke ulamanya Allah. Ini orang-orang surga. Orang-orang masuk surga semua, kan ada orang masuk surga itu tidak bertemu dengan Allah setiap hari, tergantung derajatnya. Ada per detik, per menit terus bersama Allah Subhanahu wa taala. Ada 1 bulan 1 kali, 1 minggu 1 kali, 1 tahun 1 kali, beda-beda. Tak selamanya bertemu dengan Allah, walaupun itu ahli surga. Jadi tergantung amal kebaikannya suatu dunia. Semakin dia mulia di sisi Allah, derajatnya di sisi Allah, maka nanti di akhirat dia selalu semakin sering juga ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Orang surga mau ketemu dengan Allah itu pergi ke ulama. Takut salah. Pergi ke ulamanya Allah yang mau menghadap kepada ini orang surga ini. Takut keliru bab adab kepada Allah tentang bicara tormator, takut keliru maksudnya. Mau tormator apa itu? Masih minta atar kepada ulamanya Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang mencari ilmu ini bukan ada waktunya. Umpama di saat dia berkeluarga sudah tidak ada. Enggak, bukan di situ letaknya. Sampai mulai kita lahir sampai kita meninggal, wajib kita mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena tatanan manusia sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu tatanan berhubungan kita kepada Allah, hubungan kita kepada makhluk Allah tidak lepas melainkan harus kita punya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kita bersuci? Bagaimana caranya kita adus? Kalau kita nggak punya ilmu, bagaimana kita? Orang tidak punya ilmu itu tidak tahu kepada, jangankan sama Allah, sama dirinya dia tidak tahu dia. Jangan sama Allah. Siapa Allah itu? Tidak tahu. Mengapa? Karena kosongnya dari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita semangat. Kita semangat terus kita mengaji kitab sama siapa saja. Yang penting aliran ahli sunnah wal jamaah, yaitu dalam kata lain
NU Nahdlatul Ulama. Lebih-lebih kita hidup di akhir zaman. Ayo kita bentengi kota-kota kita dengan adanya Ahlussunnah wal Jamaah. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kita kembali pembahasan. Cuman kalau dia seorang perempuan karena ini masjid, nggak boleh dia di masjid kalau dia haid. Haid nggak boleh. Dan di luar. Ya di mana batas masjid? Umpama dulu yang dibangun ini yang masjid cuma di dalam. Kalau dia seorang perempuan haid, berarti dia diam di luar. Kan haram bagi orang haid diam di masjid. Nah ini, kalau hal ini kan yang tahu harus dengan ilmu. Kalau nggak tahu kan, walaupun dia haid duduk di masjid, haram itu hukumnya, dosa. Jadi kalau seumpama seperti perempuan itu kan ada tamu tanpa diundang, tiap per bulan itu kan ada tamu. Haid maksudnya. Kalau dia haid, di mana batas masjid? Umpama teres itu dulu yang dibikin masjid, hukumnya masjid. Di saat masjid tidak boleh. Nah, kecuali dulu yang dibangun cuma di dalam ini masjid ya. Nah, itu. Nah, berarti teres bukan masjid. Nah, gini hukumnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi seumpama dulu yang dibangun oleh wakif, yaitu semuanya masjid dengan teres-teresnya, maka hati-hati. Takut kotor. Juga bisa orang haid tak boleh walaupun teres kalau dulu yang dibikin memang masjid, khusus masjid. Jadi kalau seumpama ibu-ibu kepingin ngaji kitab, mendengarkan pengajian di rumah itulah, harus masuk ke rumah sebelah. Kalau dulu memang itu masjid. Kalau ya tergantung orang Rawasari ini. Dulu yang bikin itu bagaimana? Apa semuanya masjid atau di dalam saja yang masjid? Kalau seumpama yang di dalam masjid, di luar bukan, berarti dia sah iktikaf di luar, harus di dalam. Paham ya? Kalau dulu itu yang dibikin cuma di dalam masjid aslinya, maka iktikaf yang sah cuma di dalam, di luar tidak boleh. Karena orang iktikaf harus di masjid. Bagi ibu-ibu, umpama dulu yang dibangun itu bukan masjid teresnya, berarti walaupun dia haid, boleh duduk-duduk di masjid. Walaupun dia haid. Tapi seumpama dulu yang dibikin semuanya masjid dengan teres-teresnya, maka wanita haid tak boleh duduk di masjid. Ya numpang, tetangga-tetangga kita numpang. Yang penting kita sama-sama lihat pengajian, dengar pengajian. Jadi kembali pembahasan bahwasanya mencari ilmu itu hukumnya wajib. Ilmu apa? Ilmu agama. Ilmu itu banyak. Ada ilmu itu fardu ain. Fardu ain itu seperti kita dengarkan pengajian, kitab-kitab. Ada ilmu itu fardu kifayah. Contohnya seperti ilmu astronomi. Itu kifayah itu. Enggak umpama Singkawang tahu satu, kita tidak belajar tidak dosa. Tapi umpama ilmu fikih, contoh ilmu fikih, ilmu syariat Islam seperti fikih itu fardu ain, tidak bisa. Tidak bisa diperwakilkan satu orang. Itu satu orang itu wajib mencari ilmunya Allah. Makanya kalau bapak-bapak tersebut tidak sempat yang mau umpama kasih ilmu sama istri, yuk kita bawa ke sini semua. Saya wakil sampean di sisi Allah dari dunia sampai ke akhirat. Terkadang kita cuma bisa ke orang, istri kita tidak dikasih tahu bagaimana caranya najis. Padahal itu kewajiban kita dari dunia sampai ke akhirat nanti. Makanya istri saya semua ngaji kitab. 2 hari pertama sampai sekarang ngaji kitab terus. Dan ini kewajiban saya. Allah berfirman dalam Al-Quran, ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kamu, laki-laki, wa ahlikum dan keluarga kamu. Keluarga itu siapa? Istri dan anak. Istri dan anak itu keluarga. Itu yang dimaksud firman Allah dalam Al-Quran. Jaga. Dan jaga dari apa? Naron, dari kobaran api neraka. Jadi umpama istri sampian ngaji sini, berarti gugur kewajiban sampian. Sebagaimana anak sampian ngaji, seperti anak sampian ngaji itu kan yang wajib itu sampian yang mendidik istri sampian. Tapi dimasukkan ke pesantren, dimasukkan ke madrasah, di musola, dilanggar-langgar di rumah orang, maka orang yang mengajar tersebut itu wakil daripada sampian. Begitu juga istri. Mama sampai tidak sempat saking sibuknya untuk mengajar agama sama istrinya,
Seperti ini udah gugur kewajiban sampean. Kewajiban sampean karena oleh sampean dibawa ngaji juga. Umpama berhalangan di saat apa ilmu yang kalian tahu harus ajar istri sampean. Karena itu tanggung jawab kita dari dunia sampai ke akhirat. Kullukum ra'in wa kullu mas'ul wa kullukum ra'in wa kullu mas'ulin sekalian semua itu pengembala, artinya setiap pengembala akan ditanya, mas'ulun an ra'iyati, akan ditanya. Jadi nanti di akhirat itu yang ditanya pertama kita sebagai laki-laki. Betul kamu sholat? Kamu puasa? Yang laki-laki ini pertama tanggung jawabnya. Makanya kalau bapak-bapak mengatakan cinta sama istrinya, sayang sama istrinya, ayo ajari agama, bawa majlis takliman, bawa majlis takliman, bawa 1 minggu 1 kali, 1 bulan 1 kali, 2 bulan 1 kali. Itu tanggung jawab kita dari dunia sampai ke akhirat. Jadi yang ditanya nanti di sisi Allah pada hari kiamat, kita sebagai laki-laki, kamu sudah sholat, kamu sudah zakat, kamu sudah berzikir, kamu sudah baca sholawat. Nah, kalau udah selesai pertanyaan kita, berarti kan lolos. Lalu terlibat yang nomor 2. Tunggu dulu, kamu nggak boleh masuk surga. Istri kamu bagaimana dulu? Pakai kerudung atau tidak? Maksiat apa tidak? Ngaji apa tidak? Betul yang kamu ajari? Ditanya oleh Allah. Itu namanya, nah itu namanya di akhirat. Makanya kita harus jaga kita, anak istri kita dari kobaran api neraka. Itu perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suksesnya seseorang dikarenakan dia mampu menjaga dirinya, anaknya, istrinya. Tidak ada jalan lain melainkan dengan harus dipagari dengan ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi orang mencari ilmu itu fardu, wajib hukumnya, sampai mulai dia lahir sampai dia menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya semoga pengajian ini, rutinan ini barokah, manfaat ke umat sampai hari kiamat. Amin Allahumma amin. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Jadi dari permulaan. Ini karangan kitab Syekh Muhammad Khalil Al-Bangkalani, yang wali kutub. Syekh Muhammad Khalil ini punya santri, biar tahu silsilah sampean. Syekh Muhammad Khalil ini punya santri namanya Syekh Samsuddin bin Dahlan Al-Aini, kakek dari Kyai Husain Ahmad. Kyai Samsuddin punya santri namanya Syekh Muhammad Fatullah Al-Anbulani, Kyai Al-Anbulan, Syekh Muhammad Fatullah. Kyai Muhammad Fatullah punya santri saya. Saya punya santri sampean, berarti 4 ini dari pengarang kitab ini. Kalau nah ini silsilah. Jadi ini kakek kita atau mbak kita dari silsilah keguruan. Allahumma sholli ala Muhammad. Syekh Muhammad Khalil punya santri Syekh Samsuddin, yaitu kakek dari Kyai Husain Ahmad. Kyai Samsuddin bin Dahlan atau bin Dahlawi itu punya santri Syekh Muhammad Fatullah Al-Anbulan. Abahnya Syekh Ahmad Barizi. Syekh Muhammad Fatullah punya santri saya. Karena saya sama beliau tuh masih jepok 9 tahun sama beliau. Waktu mondok saya tuh jepok ke sepo, Kyai Muhammad Fatullah 9 tahun. Setelah itu pengasuh putranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ini guru kita ini Syekh Muhammad Khalil itu wali kutub. Pintu gerbangnya Madura salah satunya yaitu wali kutub Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Makanya semoga kita dapat barokahnya. Makanya yang saya kaji ini pertama, ya karangan Syekh Muhammad Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani. Arkanul Islami, rukun Islam itu ada 5. Rukun itu apa artinya? Pondasi keislaman seorang. Rukun Islam itu pondasi Islam artinya. Itu ada 5. Tak mungkin rumah bisa kuat tanpa pondasi. Tak bisa. Kalau rumah tanpa pondasi tidak mungkin kuat. Begitu juga keislaman seseorang, imannya seseorang, keislaman seseorang tidak bisa kuat kecuali menjaga 5 perkara. Yang pertama apa? Syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Yang pertama bersaksi, berkeyakinan, beriktikad sungguhnya tidak ada Tuhan di alam jagat raya ini, alam semesta, illallah kecuali Allah. Allah itu siapa? Yang menciptakan makhluk itu Allah. Makhluk itu siapa? Selain Allah itu namanya makhluk. Jadi kita harus tahu siapa yang kita sembah. Allah itu siapa? Siapa Allah? Wal Khaliq, dialah Allah sang Maha Pencipta. Makhluk itu apa? Makhluk itu yang diciptakan Allah. Semua makhluk yaitu
diperintah oleh Allah untuk bersujud kepada Allah, untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kita tak bisa sempurna menyembah kepada Allah, tidak tahu kita kecuali dengan ilmunya Allah. Dengan ilmunya Allah. Makanya semoga kita, anak istri kita, anak keturunan kita sampai hari kiamat semoga menyembah kepada Allah, yaitu menjadi anak salihin salihat. Amin Allahumma amin. Saking utamanya ilmunya Allah, mertua saya ini sekarang, mertua saya sekarang ini lagi parah Saya ditelepon pagi oleh ipar saya bilang sama mertua saya, "Lek," kata saya, "Dek, insya Allah saya nanti malam setelah pengajian Rawasari." Karena ini udah umat, ini kewajiban saya dan medan umat. Kritis mertua saya, udah tanya-tanya istri saya, tanya penyakitnya liver berapa Hit? Nontonin liver berapa kok? Liver parah nih, liver berapa? Dokter sudah angkat tangan, paranormal sudah angkat tangan, cuma tunggu keajaiban. Dan sekarang kritis ada di Peneram. Jadi setelah ini setelah pengajian baru berangkat. Baru berangkat. Nah, karena dalam perjuangan pasti ada ujian, pasti ada rintangan. Tapi kalau tujuan kita kepada Allah, apapun rintangan tersebut, ujian tersebut pasti manis. Makanya Ramadan itu dinamakan Ramadan dikarenakan bulan Ramadan pengampunan Allah terbuka. Mengapa dinamakan bulan Ramadan? Karena di bulan Ramadan Allah mengampuni dosa-dosanya. Cepat maksudnya. Dan juga mengapa dinamakan bulan Ramadan? Karena melipat gandakan pahala. Jadi Ramadan itu banyak namanya aslinya. Syahrul Mubarak, dinamakan bulan yang barokah. Di bulan Ramadan orang yang pelit bisa tidak pelit, Bu. Orang barokahnya bulan Ramadan, ya Allah. Bulan Ramadan yang malas sholat jadi tidak sholat. Jadi kuat dia sholat. Jadi sholat juga. Umpama ada orang tidak sholat, di saat bulan Ramadan dia akan sholat. Saking barokahnya bulan Ramadan. Makanya semoga kita menemui dalam bulan Ramadan yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma. Yang nomor 5 terakhir, wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Nomor 5 rukunnya Islam, haji ke Baitullah yaitu Mekah bagi orang yang mampu pulang perginya. Adapun seperti zakat, puasa, haji, yang tiga-tiganya bagi orang yang mampu semua. Tidak wajib zakat kecuali dia mampu. Tidak wajib dia puasa kalau dia kecuali dia mampu. Oh, Ustaz, kenapa bibi kamu tidak puasa? Saya kalau puasa Ustaz kelenger, Ustaz pingsan saya Ustaz, tak bisa jalan. Ya udah jangan puasa. Jangan puasa. Cuman dia wajib membayar fidyah itu namanya. Kalau memang sekiranya pingsan semua. Jadi zakat itu bagi orang yang mampu. Ramadan itu juga bagi orang yang mampu puasa. Haji bagi orang yang mampu. Tapi satu ini semua pasti mampu, apa? Yaitu sholat. Semoga kita bisa menjaga pondasi Islam yang 5 ini. Di saat 5 dijaga betul-betul, dipegang erat-erat, maka semuanya otomatis. Maka semuanya akan kuat. Nah, cuma ini sebuah pengajian sementara. Insya Allah kita sambung bulan-bulan yang akan datang. Semoga barokah, manfaat buat kita semua. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bishawab. Amin Allah amin amin. Alhamdulillah fi ni'mati mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa aduskan. Allahumma dinna bi hudaka wa la tudilna wa jalna mimman yusharif fi dawlati jalla mimman khalaqa amraka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. La tantajaluna biha min ahli al-ilmi wa dhahir rabbatina wa tashiruna bi ibadika salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sallam. Allahumma inna na'udzu min jahdi al-bala wa dirki syaqqa wa usul qada wa shamadati al-ada wa udul khayr bi raja wa nasrati ala al-ada bi rahmatika ya amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ta'ala ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummah wa kashifil ummah wa ala sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Hadhihi wa li kulli niyatin salat fi dini wa dunya wal akhirah wa ila hadratin nabiy Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Ya kana na'budu ya kana nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada? Belum? Belum, Bang.